Halo sahabat trader muda, ketemu kembali di sore kali ini dengan saya Ari. Saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa diambil di sesi Eropa ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD tren masih sama dengan tadi pagi, yaitu tren sell. Secara teknikal juga ini adalah masuk di area strong untuk sell. Tadi pagi memang belum muncul tren karena garis MA8 dan 21 sedang menyatu, dan di kesempatan sore kali ini MA8 dan MA21 sudah terbuka kembali, dan secara teknikal ada tren sell dan harga saat ini juga sudah masuk di area sell karena sudah di bawah 61,8. Namun kalau kita lihat dari RSI masih sejajar dengan 50, maksudnya masih belum ada tanda-tanda dia menuju ke 20. Dari MACD juga momentumnya masih sangat kecil. Kemudian ADX pun nilainya masih berada di bawah garis 25. Berarti tren masih lemah. Kita lihat di H4 masih trend sell, di daily juga trend sell. Namun untuk saat ini saya belum berani untuk ambil posisi. Saya tunggu nanti jika harga mampu untuk melewati harga terendah kemarin, yaitu di bawah 100% Fibo. Ada kemungkinan peluang sell akan lebih terlihat jelas. Maksudnya dari ADX juga sudah mulai naik di atas 25, dan RSI juga sudah terlihat dia menuju ke 20. Lanjut ke New Zealand. Teknikal hampir sama dengan XAU USD. Trend sell namun masih tertahan karena dilihat dari RSI juga masih dekat dengan 80. Kemudian dari ADX juga masih menempel di garis 25, bahkan nilainya masih 24, jadi masih di bawah 25. Kita lihat di H4 trend sell, di daily juga trend sell. Namun untuk di H1 signal untuk entry masih lemah menurut saya, karena ADX-nya masih di bawah 25 dan RSI juga masih menempel di 50. Saya lebih menunggu nanti jika harga mampu breakout di harga terendah kemarin atau di bawah 100% Fibonacci, maka peluang sell akan lebih terlihat jelas menurut saya seperti itu nanti. Lanjut ke New Zealand Swiss. Technical adalah trend buy, masih sama dengan tadi pagi, dan posisi buy saya pun tadi pagi juga masih belum tersentuh untuk TP dan stop lossnya. Secara teknikal masih mendukung untuk bertahan buy. RSI juga masih terlihat jelas menuju ke 80. MACD juga momentumnya bagus, dan untuk ADX juga masih bertahan, nilainya di 36. Kita lihat di H4 juga masih sama, di daily juga masih sama. Jadi secara teknikal masih mendukung untuk buy di sesi Eropa ini. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada juga tren masih sama, buy, dan posisi saya tadi pagi pun juga masih belum kejemput untuk TP dan stop lossnya. Untuk RSI sempat kembali ke 50 dan ini sudah menjauh lagi dari 50. Untuk momentum ada penurunan, dan untuk ADX ada penurunan, sekarang nilainya di 20, yaitu di bawah garis 25. Jadi untuk sesi Eropa ini secara teknikal untuk buy lemah karena beberapa indikator tidak mendukung RSI dan ADX. Jadi kalau untuk entry kembali di sesi Eropa, saya menunggu nanti jika memang harga mampu untuk breakout di 100% Fibo. Sementara saya sudah punya posisi buy, saya tinggal menunggu aja apakah nanti kesentuh TP atau stop lossnya. Jika nanti kesentuh stop lossnya, maka saya ambil peluang kedua adalah jika harga menembus
100% Fibonacci atau high kemarin dilewati, saya akan entry buy kedua di situ. Technical di H4 masih sama, di daily juga masih sama. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP technical masih buy, sempat terjadi koreksi panjang dan stop loss saya kesentuh ini tadi. Jadi untuk sesi Eropa ini untuk entry kembali buy masih belum ada signal, karena dari RSI juga dia menempel di garis 50. Untuk momentum MACD ada penurunan momentum, namun masih tinggi untuk momentum buy-nya. ADX juga masih bagus, masih di bawah, di atas 25, nilainya di 41. Secara teknikal masih bagus untuk buy. Dan kita lihat di H4 juga buy, di daily juga buy. Namun RSI masih menempel di 50. Jadi kalau untuk entry buy kembali, saya lebih menunggu nanti jika memang harga mampu breakout di 100% Fibonacci, maka akan buy kedua saya nanti saya tunggu di situ sambil menunggu bahwa RSI sudah menuju ke overbought. Lanjut ke USD JPY. USD JPY technical breakout untuk buy. Jadi ini sudah masuk di area buy. Tadi pagi kan masih di area konsolidasi. Untuk RSI sudah menuju ke 80, jadi sudah menjauh dari nilai 50. Namun untuk MACD masih belum mendukung, jadi belum ada momentum di area buy di MACD. Untuk ADX juga nilainya masih di bawah 25. Jadi secara teknikal belum mendukung untuk entry buy, karena beberapa indikator masih belum memunculkan signal untuk entry buy di MACD sama ADX. Kita lihat di H4 trend masih buy karena di atas garis 55, di daily juga masih buy. Tinggal menunggu untuk signal entry-nya yang di time frame H1. Ada kemungkinan nanti untuk ADX bisa di atas 25 dan MACD sudah momentumnya masuk di area buy jika harga mampu breakout di 100% Fibonacci. Itu menurut saya seperti itu. Kita tunggu saja, nanti jika memang harga breakout di situ, kemungkinan saya akan entry-nya di situ. Lanjut ke AUD USD. AUD USD technical masih trend sell karena harga berada di bawah garis EMA 55. Namun di sini sudah terjadi crossing antara EMA 8 dan EMA 21. Ada peluang ada perbalikan arah tren. Dan kita lihat di RSI juga menempel di garis 50. Untuk MACD juga momentumnya menempel di 0, jadi habis momentum untuk sellnya. Dan ADX nilainya masih di 27, namun sudah mendekati 25. Kita lihat di H4 sell, di daily juga masih sell, namun di H1 ada kemungkinan harga breakout garis EMA 55. Dan untuk saat ini harga berada di area konsolidasi, jadi syarat signal entry di H1 tidak ada. Jadi kita menunggu peluang berikutnya, signal yang dimunculkan dari AUD USD. Ada peluang dia kalau memang breakout high kemarin, berarti ada peluang untuk beralih arah tren. Atau kalau dia melanjutkan penurunan, dia harus breakout di harga terendah kemarin. Jadi saya menunggu dua momen itu untuk mengambil peluang entry-nya. Lanjut GBP USD, tren masih sama, tren sell, dan harga masih bertahan di area sell untuk Fibonacci-nya. Teknikal untuk EMA juga mendukung sell. RSI juga masih di area oversold. MACD momentumnya memang ada penurunan. ADX ada penurunan namun masih di area untuk strong trend, yaitu di nilai 40. Di H4 juga trend sell, di daily juga trend sell. Jadi secara teknikal masih mendukung. Saya masih menunggu untuk open saya tersentuh TP atau stop loss-nya. Euro USD barusan
TP saya kesentuh, yang tadi pagi saya pasang sell, sudah kesentuh TP-nya. Dan secara teknikal ini juga masih trend sell dan sudah berhasil breakout dari harga terendah kemarin, berarti ada peluang untuk entry sell kembali di sesi Eropa. Dari RSI juga menuju ke 20 ke oversold, untuk MACD juga masih di area oversold, di area sell, momentumnya juga bagus. ADX ada penurunan, namun nilainya saat ini masih di 27, jadi di atas garis 25 dan strong untuk trend. Kita lihat di H4 juga sell, di daily juga sell. H1 ada peluang untuk sell lagi di saat ini. Saya akan ambil sell lagi. Sell kedua setelah TP saya kesentuh tadi ya. Untuk ATR di 120, saya akan pasang TP di 120. Ya, kemudian untuk stop lossnya 240. Oke. Sudah pasang open posisi lagi yang kedua untuk Euro USD. Demikian sahabat trading mudah untuk mapping saya di sore hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi. Dan jangan lupa untuk selalu like video-video saya, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.